Selamat pagi, perkenalkan nama saya Firnindi Juliarti Boris Pamora dengan NIM 2130 2040 8024 dari Prodi Peternakan. Di sini saya akan memaparkan materi saya mengenai alat optik mata. Alat optik mata. Alat optik merupakan alat yang bekerja berdasarkan pembiasan dan pemantulan cahaya. Alat optik dibedakan atas dua jenis, yaitu 1. Alat optik alami, contohnya mata. 2. Alat optik buatan, contohnya kamera, lup, mikroskop, teropong, dan lain-lain. Bagian-bagian pada mata: kornea, lensa, iris, otot silar, dan retina. Adapun fungsi dari bagian-bagian mata tersebut, lensa berfungsi untuk membentuk bayangan pada retina, iris berfungsi untuk mengatur besar kecilnya pupil, pupil berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam bola mata, kornea berfungsi untuk melindungi mata dan membantu terjadinya pembiasan pada lensa mata, otot akomodasi berfungsi untuk menarik dan mendorong lensa mata sehingga lensa mata dapat menebal dan menipis, retina berfungsi untuk layar pada mata untuk menangkap bayangan yang dibentuk oleh lensa mata. Pembentukan bayangan pada mata. Cahaya yang masuk ke mata difokuskan oleh lensa mata ke bagian belakang mata yang disebut retina. Untuk mengatur agar bayangan selalu jatuh pada retina, lensa dapat menebal dan menipis disesuaikan dengan jarak benda terhadap mata. Bayangan yang terbentuk pada retina bersifat nyata terbalik diperkecil. Bentuk bayangan benda yang jatuh di retina seolah-olah direkam dan disampaikan ke otak melalui saraf optik. Bayangan inilah yang sampai ke otak dan memberikan kesan melihat benda kepada mata. Jadi mata dapat melihat objek dengan jelas apabila bayangan tersebut terbentuk tepat di retina. Daya akomodasi mata. Daya akomodasi mata adalah kemampuan lensa untuk menebal dan menipis. Saat mata melihat objek yang terdekat, lensa mata akan berakomodasi menjadi lebih cembung agar bayangan yang terbentuk jauh lebih tepat di retina. Sebaliknya, saat melihat objek yang jauh, lensa mata akan menjadi lebih pipih untuk memfokuskan bayangan tepat di retina. Cacat mata, rabun dekat atau hipermetropi. Pada saat melihat benda yang berada di titik dekatnya, mata dikatakan berakomodasi maksimum. Titik dekat mata disebut juga dengan jarak baca normal, karena jarak yang lebih dekat dari jarak ini tidak nyaman digunakan untuk membaca dan mata akan terasa lelah. Untuk jarak baca normal atau titik dekat mata adalah sekitar 25 cm. Rabun jauh adalah kelainan mata karena bayangan benda-benda yang jatuh di depan retina. Hal ini terjadi karena lensa mata tidak dapat menipis dengan baik. Rabun jauh dapat dibantu dengan menggunakan kacamata dengan lensa negatif. Kedua, ada rabun jauh atau miopi. Titik terjauh yang dapat dilihat oleh mata dengan jelas disebut titik jauh mata, atau punctum remotum atau PR. Pada saat melihat benda yang berada di titik jauhnya, mata berada dalam kondisi tidak berakomodasi. Jarak titik jauh normal adalah titik tak hingga. Contoh soal, Yulisa yang menderita rabun dekat mempunyai titik dekat 50 cm. Jika ingin membaca dengan jarak normal 25 cm, maka berapa kekuatan lensa kacamata yang harus dipakai Reni? Penyelesaiannya diketahui S sama dengan 25 cm, S aksen sama dengan min 50 cm. Tanda negatif menunjukkan bahwa bayangan bersifat maya di depan lensa. Yang ditanya adalah P. Jawabannya 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 1/F sama dengan 1/25 dikurang 1/50. 1/F sama dengan 2/50 dikurang 1/50. 1/F sama dengan 1/50. F sama dengan 50 cm yang diubah ke meter menjadi 0,5 meter. P sama dengan 1/F sama dengan 1/0,5 sama dengan 2 dioptri. Jadi, kekuatan lensa kacamata yang harus dipakai Yulisa adalah
2 dioptri. Sekian pemaparan saya. Terima kasih.